Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Maulana Siddiq dengan NIM 2422191. Nah, di sini saya akan menyampaikan isi dari makalah saya yang berjudulkan Seni dan Keterampilan Komunikasi Berbasis Subconsciousness dengan 3 sebab. Yang pertama, urgensi dan posisi subconsciousness. Yang kedua, kekuatan subconsciousness, dan yang ketiga adalah cara menumbuh kembangkan subconsciousness itu sendiri. Oke, urgensi dan posisi dari subconsciousness. Sebelumnya, apa sih sebenarnya subconsciousness itu? Nah, menurut KBBI, subconsciousness itu memiliki dua arti. Yang pertama, lubuk hati, dan yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Pikiran manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pikiran sadar atau conscious mind. Dan yang kedua adalah pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Pengaruh pikiran bawah sadar terhadap kehidupan kita itu 88%. Sedangkan pengaruh pikiran sadar kita itu hanya 12% saja. Nah, dari persentase itu dapat kita simpulkan, dapat kita ketahui betapa besarnya pengaruh subconsciousness terhadap kehidupan kita. Nah, lantas apa sih sebenarnya fungsi dari subconsciousness itu? Kan begitu. Nah, fungsi dari subconsciousness itu adalah fungsi kekreativitasan. Contohnya kayak buat narasi seperti buat puisi, buat novel, terus cerpen. Nah, itu membutuhkan kekreativitasan, di mana kekreativitasan itu diasah melalui subconsciousness. Nah, seperti itu teman-teman. Dengan demikian, kalau kita membicarakan tentang kekreativitasan atau pikiran bawah sadar, itu sama saja bagaimana kita memaksimalkan kekreativitasan yang ada di dalam diri kita. Oke. Yang kedua, kekuatan subconsciousness. Pikiran bawah sadar itu sangat kaya akan motivasi, sangat kaya akan kekreativitasan, dan sangat kaya akan emosional. Nah, maka barang siapapun yang bisa mengoptimalkan pikiran bawah sadarnya, maka itu akan mempermudah kehidupan dia sehari-hari, termasuk dalam proses pembelajaran. Nah, contoh pembelajaran ataupun kegiatan yang membutuhkan subconsciousness itu seperti apa sih? Nah, contoh pembelajaran yang membutuhkan subconsciousness itu seperti metode hypnoteaching, yaitu seni berkomunikasi antara guru dan siswa, di mana gurunya itu memberi sugesti kepada siswanya agar selalu berbuat baik dan menjadi anak yang cerdas. Atau bisa kita sebut dengan guru di posisi pertama sebagai fasilitator dan siswa di posisi kedua sebagai klien. Nah, apa yang dibilang guru, apa yang disebutin sama gurunya didengerin pasti. Kayak bos sama karyawan gitu. Bosnya ngomong apa aja pasti diikutin sama karyawan gitu kan. Buat peraturan apapun dipatuhin pastinya. Yang nggak matuhin diusir, dipecat gitu. Nah, seperti itu juga hypnoteaching itu. Yang nggak mau ngikutin pelajaran dengan baik dan benar, mending nggak usah ikut gitu. Dan yang terakhir adalah cara menumbuh kembangkan subconsciousness. Nah, pikiran sadar kita itu memang sangat mengagumkan, tetapi pikiran bawah sadar Anda jauh lebih menakjubkan. Nah, seperti itu. Setelah kita tadi mengenal apa itu subconsciousness, terus manfaatnya, gunanya apa. Nah, sekarang kita akan membahas cara untuk menumbuh kembangkan subconsciousness itu sendiri. Nah,
Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membiasakan obrolan batin yang positif. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah gitu, kayak misalnya ujian, pasti kadang-kadang ada di antara kita tuh, aku bisa atau tidak sih gitu. Saya bisa atau tidak. Nah, ini merupakan obrolan yang negatif. Nah, kita harus rubah itu dengan, wah, aku pasti bisa. Dengan kita ubah menjadi kalimat yang positif. Seperti itu juga. Kayak ikut lomba atau apa, wah, aku kalah nih pasti. Ubahlah kata-kata negatif itu menjadi kata-kata yang positif. Aku pasti menang. Masya Allah. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.